Oke, sambil menunggu jawaban berikutnya ya, saya menambahkan terkait dengan framing tadi itu. Contoh itu terkait framing itu misalnya berita-berita yang dilansir oleh media massa barat ya, terkait dengan penjajahan Israel itu. Serangan terhadap Rafah misalnya, yang membumi hanguskan pengungsi itu kan, pengungsi itu loh yang dibom itu. Nah, alasannya itu selalu bahwa mereka membela diri, dan media massa barat selalu mengungkapkan itu, bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah dalam rangka membela diri. Itu framing. Jadi sekejam apapun, sebesar apapun korban anak-anak dan perempuan, framingnya mereka membela diri. Nah, itu framing. Padahal kita tahu ya seharusnya tidak seperti itu kan. Jadi kenyataan bahwa mereka adalah sekarang ini sedang menduduki tanah orang Palestina dan hanya menyisakan Rafah dan apa yang kemarin itu Gaza ya, itu diputarbalikan bahwa mereka membela diri. Nah, dalam pandangan kita itu pemutarbalikan fakta. Tetapi dari sisi media barat itu yang terus digaungkan. Nah, itulah apa yang dinamakan sebagai framing itu. Bahwa Israel itu sedang membela diri. Membela diri dari siapa? Dari kaum teroris Palestina gitu ya. Karena bagi mereka lagi-lagi framingnya adalah mereka yang melawan penjajahan Israel itu adalah teroris. Jadi tergantung dari sisi mana gitu ya. Nah, kita melihat bahwa itu framing yang diciptakan oleh Israel untuk melegitimasi pendudukan mereka itu. Itu salah satu contoh yang saya kira kalau dari sisi framing itu jelas sekali ya. Bagaimana framing yang mereka buat agar kemudian apapun yang dilakukan, kejahatan perang, penindasan, pembunuhan itu menjadi legal. Itu melanggar etika kan berarti? Tidak akurat berarti? Kalau kita melihat berarti si media barat itu pertama dia tidak membuat berita yang sesuai fakta, objektif, dan kemudian tidak akurat. Kita bisa melihat bahwa ya, tapi ini kan kode etik jurnalistik itu punya Indonesia kan, tidak akurat dan lain sebagainya. Entah di barat itu termasuk ke dalam aturan kode etik atau tidak gitu ya. Tetapi kita melihatnya dari sisi kode etik jurnalistik di Indonesia itu tidak akurat, itu pemutarbalikan fakta dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya tadi Pak, pertanyaan tadi bahwa katanya kan tentang TV yang berpihak sama salah satu paslon nih misalnya, ya. Metro TV gitu. Kan itu katanya tadi melanggar etika. Apakah nggak ada penindakan gitu maksudnya? Ya, seputar pemilu memang selalu seperti itu. Kenapa seperti itu terjadi? Karena dalam setiap pemilu pemilik media itu selalu ikut kompetisi. Karena dia ikut kompetisi, maka dia menggunakan medianya itu untuk ya kampanye kekuatan politik dia. Nah, apakah itu melanggar? Ya jelas melanggar. Karena media itu harus berdiri dalam prinsip independen, objektif ya. Termasuk tidak berpihak gitu ya. Tidak berpihak, kemudian tidak membuat berita bohong, tidak berbuat tidak adil gitu ya. Nah, memberitakan yang baik-baik dari pasangan yang diusung, yang didukung oleh pemimpin media, nah itu jelas tidak adil. Ya, itu jelas melanggar prinsip-prinsip jurnalistik itu sendiri. Seharusnya itu ada teguran atau sanksi ya dari Dewan Pers atau mungkin KPI juga harusnya bicara gitu ya. Nah, tetapi selama ini ya selalu lolos dalam 5 kali 6 kali pemilu ini. Itu faktanya ya. Kalau terkait kekuasaan ya kekuasaan yang bicara memang.
Saya kira ke depan mungkin itu yang harus dirubah. Kalaupun ada revisi undang-undang penyiaran, ya di sisi itu, ya di sisi itu yang harus diperkuat, dirubah, bukan dari sisi justru melemahkan media kan, menghilangkan apa namanya itu investigatif, ya itu malah melemahkan media. Jadi kita sedang bergerak ke arah yang lebih buruk kalau begitu. Nah, lain halnya misalnya kalau revisi undang-undang penyiaran itu berupaya untuk menciptakan media yang lebih tadi adil, jujur, kemudian tidak memihak. Karena memang seharusnya seperti itulah media, memberitakan secara berimbang, tadi kan dikatakan berimbang, kemudian sesuai fakta. Gitu. Jadi saya kira perkembangan media terkait dengan pemilu, setiap pemilu tidak jujur, setiap pemilu tidak berimbang, setiap pemilu selalu partisan, dan itu saya kira pelanggaran terhadap baik itu undang-undang pers, undang-undang penyiaran, kemudian terhadap kode etik jurnalistik. Oke, silakan. Ada lagi? Pak, izin yang tadi. Ya, silakan. Kasus Brigadir J itu Ya. tidak ada pasal spesifik yang melanggar kode etik.